Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan saya Ahmad Hidayat dengan NIM H07124101. Pada kesempatan kali ini saya bakal mengerjakan tugas video basis data dengan judul presentasi saya yaitu membangun struktur informasi pengantar database modern, di mana pada presentasi kali ini saya bakal menjelaskan mengenai teori, desain, dan implementasi database. Peta pembelajaran yang pertama adalah konsep dan sejarah, memahami bagaimana database menjadi kebutuhan esensial dalam era digital dan bagaimana evolusinya membentuk teknologi informasi saat ini. Yang kedua adalah peran DBMS, mengenal database management system sebagai jantung pengelolaan data, termaksud komponen-komponen vital yang membuatnya berfungsi optimal. Yang ketiga adalah arsitektur sistem, menjelajahi struktur berlapis dalam sistem database dan berbagai model data yang telah dikembangkan untuk kebutuhan berbeda. Yang keempat adalah model relasional, mendalami model yang paling banyak digunakan saat ini, termaksud konsep tabel, relasi, dan mekanisme integritas data. Yang terakhir adalah bagaimana caranya menormalisasi, yaitu teknik normalisasi. Next, mengapa kita membutuhkan database? Di sini saya bakal menjelaskan mengenai fundamental dibutuhkan apa itu database. Sebelum ada database, ada beberapa poin-poin yang dapat membantu agar lebih berjalan dengan baik. Di sini ada keterbatasannya, yaitu dokumen berserakan di berbagai lokasi, pencarian manual memakan waktu berjam-jam, duplikasi data yang tidak terkontrol, risiko kehilangan informasi yang sangat tinggi, dan yang terakhir adalah sulit berbagi data antar departemen. Nah, setelah adanya database, beberapa masalah tersolve seperti data yang tersimpan, terstruktur, dan terorganisir, akses informasi dalam hitungan detik, konsistensi data terjamin, keamanan berlapis, dan backup otomatis. Dan yang terakhir adalah kolaborasi real time antar pengguna. Database mengubah cara organisasi mengelola aset informasi mereka. Dari sistem manual yang rentan error, kini kita memiliki sistem yang dapat menangani jutaan transaksi per detik dengan tingkat akurasi yang hampir sempurna. Next, di sini ada penjelasan evolusi dari penyimpanan data. Yang pertama adalah era manual 1960-an, menggunakan storage tradisional seperti kertas, lemari, dan katalog manual. Pencarian data bisa memakan waktu sampai berhari-hari. Risiko kehilangan dan kerusakan sangat tinggi. Yang kedua, pada tahun 1970-an. Di sini bisa dilihat ada flat file teks sederhana di komputer, lebih cepat dari manual, namun masih banyak duplikasi data dan sulit mengelola relasi antar data. Yang ketiga adalah database hierarki. Dimulai tahun 1980-an, struktur PON dengan parent-child relationship lebih terorganisir tapi tidak fleksibel untuk relasi yang kompleks. Yang keempat adalah era relasional, tahun 1990-an. Model tabel yang fleksibel dengan SQL menjadi standar industri hingga saat ini karena kesederhanaannya dan kekuatannya. Dan yang terakhir adalah Big Data dari tahun 2000 sampai sekarang. Dengan menggunakan NoSQL, Distributed System, dan Cloud Database, mampu menangani volume, velocity, dan variety data yang masif. Next, selanjutnya adalah DBMS, sang pengelola data. Database Management System atau yang disingkat dengan DBMS adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai jembatan cerdas antara pengguna dengan data yang tersimpan. DBMS menerjemahkan permintaan pengguna menjadi operasi tingkat rendah pada storage fisik. Ada beberapa kelebihan dari DBMS itu sendiri. Yang pertama adalah keamanan data, mengontrol akses dengan sistem autentikasi autorisasi berlapis untuk melindungi data sensitif. Yang kedua adalah performanya, dan yang terakhir adalah integritas yang terjaga, memastikan konsistensi data melalui constraint, transaction management, dan recovery mechanism. Contohnya
Yang populer adalah MySQL, ada PostgreSQL, ada juga Oracle Database, Microsoft SQL Server, dan MongoDB. Next, komponen-komponen vital yang ada di database management system. Seperti orkestra yang membutuhkan berbagai instrumen yang untuk menghasilkan musik yang harmonis, DBMS terdiri dari komponen-komponen yang bekerja bersama untuk mengelola data secara efektif. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah query processor, menerjemahkan query SQL menjadi instruksi yang dapat dieksekusi, melakukan parsing, optimizing, dan execution planning untuk performa terbaik. Yang kedua adalah storage manager, mengatur penyimpanan fisik data di disk, mengelola buffer pool, dan mengoptimalkan I/O operation untuk efisiensi maksimal. Yang ketiga adalah database engine yang digunakan untuk inti pemrosesan fungsi CRUD atau create, read, update, dan delete, mengelola transaksi dan menjamin ACID properties. Yang terakhir adalah data dictionary, repository metadata yang menyimpan informasi tentang struktur database, tabel, kolom, tipe data, constraint, dan relasi antar objek. Next, arsitektur 3 skema ANSI/Spark. Arsitektur ini memisahkan representasi data menjadi 3 tingkat abstraksi yang independen, memberikan fleksibilitas dan data independence yang sangat penting dalam sistem database modern. Di sini ada alurnya. Yang pertama adalah external schema, view level, lapisan teratas yang berintegrasi langsung dengan pengguna. Setiap user atau aplikasi memiliki view yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka tanpa perlu tahu kompleksitas di bawahnya. Di sini ada objek-objek yang ada di skema tersebut, yaitu ada user interface, aplikasi form, customize views untuk departemen berbeda, dan keamanan melalui restrict access. Yang kedua adalah conceptual schema, logical level, lapisan tengah yang mendefinisikan struktur logis seluruh database independen dari software dan hardware. Spesifik fokus pada apa bukan bagaimana. Poin-poinnya yaitu entitas atribut dan relationship. Yang kedua adalah constraint dan business rules. Dan yang ketiga adalah logical data model. Dan yang terakhir mengenai internal schema, physical level, lapisan terendah yang menangani penyimpanan fisik, menentukan bagaimana data disimpan di disk, struktur file, index, dan storage allocation. Poin-poinnya adalah file organization dan access method. Yang kedua adalah index struktur atau hash, dan yang terakhir adalah data compression atau enkripsi. Next. Beberapa ragam model database modern. Sepanjang sejarah database, berbagai model data dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda. Memahami karakteristik masing-masing membantu kita memilih solusi yang tepat. Di sini ada beberapa model. Yang pertama yang bakal saya jelaskan adalah model hierarki. Dengan struktur menyerupai pohon dengan parent-child relationship satu ke banyak. Kelebihannya sederhana, cepat untuk hierarchical query. Kekurangannya tidak fleksibel untuk relasi many to many. Contohnya IMS atau system file. Yang kedua adalah model jaringan. Strukturnya seperti graph dengan relasi many to many yang lebih fleksibel. Kelebihan lebih ekspresif dan hierarki. Kekurangannya kompleks untuk dipahami dan dikelola. Contoh IDMS dan IDS. Dan yang terakhir adalah model relasional, yang dimana strukturnya tabel 2 dimensi dengan baris dan kolom. Kelebihannya sederhana, fleksibel, powerful dengan SQL. Kekurangannya performance untuk data sangat besar. Contoh MySQL, PostgreSQL, Oracle. Yang model tersebut
sangat sering digunakan. Next, bedah anatomi model relasional yang model terakhir di slide sebelumnya, yang paling sering kita sebagai mahasiswa gunakan, yaitu saya berikan contoh di sini ada tabel mahasiswa di mana ada NIM, nama, jurusan, angkatan. Nah, dalam tabel seperti ini ada beberapa atribut-atribut yang perlu saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah tuple atau baris. Setiap baris merepresentasikan satu entitas atau record. Dalam contoh di sini adalah mahasiswa atau keseluruhan dari si tabel. Yang kedua adalah atribut atau kolom. Setiap kolom merepresentasikan karakteristik atau properti dari entitas. Contoh, NIM, nama, jurusan. Yang ketiga adalah domain, himpunan nilai yang valid untuk suatu atribut. NIM harus numerik, nama harus string, angkatan harus tahun yang valid. Yang keempat adalah cardinality, jumlah baris dan tabel. Dalam contoh kita adalah 3 mahasiswa atau 3 tuples, 3 bentuk data. Dan yang terakhir adalah degree, jumlah kolom dalam tabel. Contoh di sini adalah 4 atribut, nama, NIM, jurusan, dan angkatan. Next. Relasi dan kunci menghubungkan data. Bagaimana sih sebenarnya relasi dan kunci itu bisa terhubung satu sama lain? Nah, di sini saya bakal menjelaskan mengenai konsep primary key dan foreign key, di mana primary key adalah identifikator unik untuk setiap baris dalam tabel karakteristik. Unik tidak ada duplikasi nilai, not null atau harus selalu terisi. Immutable, sebaiknya tidak berubah. Contoh NIM dalam tabel mahasiswa, NIK dalam tabel karyawan. Dan foreign key atau kunci asing, atribut yang mereferensikan primary key, tabel fungsi lain seperti referential integrity, menjaga konsistensi, relationship, menghubungkan entitas, dan navigation, memungkinkan join query. Contoh, NIM dalam tabel nilai mahasiswa mereferensikan tabel mahasiswa. Di sini ada contoh jenis relasi one to one, yaitu satu KTP untuk satu orang. One to many, yaitu kayak seperti satu dosen untuk mengajar banyak mahasiswa. Sedangkan yang terakhir adalah many to many, banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah memerlukan tabel junction. Next. Merancang database dengan EIRD atau Entity Relationship Diagram adalah blueprint visual untuk merancang struktur database seperti arsitek membuat denah sebelum membangun rumah. Database designer menggunakan EIRD sebelum implementasi. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu entity atau objek konsep yang memiliki keberadaan independen digambarkan sebagai persegi panjang. Contoh mahasiswa, dosen, mata kuliah, ruangan. Yang kedua adalah relasi atau relationship, hubungan atau asosiasi antar entitas, digambarkan sebagai belah ketupat. Dan yang terakhir adalah contoh atribut, properti atau karakteristik dari entitas, digambarkan dengan oval. Contoh NIM, nama, alamat. Next. Seni normalisasi database. Mengapa perlu dinormalisasi? Normalisasi adalah proses mensimetriskan atau mengorganisir data dalam database guna mengurangi redundasi dan meningkatkan integritas data. Masalah data yang tidak normal, anomali insert, sulit mendapatkan data, anomali update, harus update banyak tempat, anomali delete, yaitu kehilangan data penting, redundansi atau pemborosan storage, dan inkonsistensi data yang bertentangan. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana perjalanan normalisasi 1NF hingga 3NF. Proses normalisasi dilakukan secara bertahap melalui
normal form yang semakin ketat. Mari kita pahami tingkat pertama yang paling umum digunakan. Di sini saya bakal menjelaskan dari norma first normal form atau 1NF, 2NF, dan 3NF. Prinsipnya setiap kolom harus berisi nilai atomik, tidak dapat dibagi lagi, tidak boleh ada grup berulang atau array. Contohnya adalah nomor telepon. Solusinya pisahkan menjadi baris terpisah atau tabel relasi terpisah untuk telepon. Yang kedua adalah second normal form. Harus sudah 1NF plus setiap atribut non kunci harus bergantung penuh pada seluruh primary key. Contoh dalam tabel NIM, kode MK, nama mahasiswa, nilai. Nama mahasiswa hanya bergantung pada NIM. Pisahkan menjadi tabel mahasiswa dan nilai yang berbeda. Dan yang terakhir adalah third normal form. Harus sudah 2NF plus, tidak ada keterangan intransitif. Atribut non kunci tidak boleh bergantung pada atribut non kunci lain. Nah, catatan praktisnya di sini saya bakal menjelaskan sebagian besar aplikasi bisnis cukup dengan normalisasi hingga 3NF, BCNF, 4NF, dan 5NF. Diperlukan untuk kasus khusus yang lebih kompleks. Nah, di sini saya bakal jelaskan rangkuman mengenai fondasi database modern. Kita telah menyelesaikan perjalanan komprehensif melalui 5 pilar fundamental database yang baru saya jelaskan. Mari kita rekap insight kunci yang perlu teman-teman kuasai. Database fondasi digital. Database bukan sekedar tempat penyimpanan. Ini adalah sistem terorganisir yang mengubah data mentah menjadi informasi bernilai, memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Yang kedua adalah DBMS, otak sistem DBMS, mengabstraksi kompleksitas, memberikan interface yang mudah digunakan sambil menjamin keamanan, integritas, dan performa optimal di balik layar. Arsitektur yang berlapis, pemisahan 3 skema, eksternal, konseptual, internal, memberikan fleksibilitas dan independensi yang krusial untuk evolusi sistem tanpa mengganggu komponen lain. Yang keempat adalah model relasional, kesederhanaan tabel dengan power relasi yang menjadikan model standar industri selama 40 tahun. Primary dan foreign key adalah lem yang merekatkan data. Normalisasi, seni desain data, bagaimana dasar data diinterfacekan. Normalisasi bukan sekedar aturan teknis, ini adalah disiplin untuk menciptakan database yang efisien, konsisten, dan mudah di-maintain dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, data yang baik, keputusan yang baik. Data yang baik bakal menghasilkan keputusan yang baik. Terima kasih atas perhatiannya pada video ini. Saya tutup dengan quotes dari Walter Edwards Deming. In God we trust, all other must bring data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.